Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ternyata itu kamu, seru Chu Feng dengan sangat khawatir. Dengan teriakannya, dia melompat beberapa meter ke belakang. Setelah memisahkan jarak antara gadis itu, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati kultivasi gadis itu. Namun, dia menemukan bahwa dia memiliki aura yang normal, dan dia sepertinya bukan orang yang berkultivasi. Tetapi dia masih tidak berani memiliki jejak kecerobohan. Meskipun dia benar-benar cantik, dan tampak benar-benar tidak berbahaya, tapi dia bukanlah manusia. Sebenarnya, dia adalah roh dunia. Monster yang tidak perlu makan atau minum, dan bisa menunggu di dunia roh Chu Feng selama 15 tahun, itu hanya surga yang tahu bagaimana dia melakukan hal itu. Hahaha, apakah aku semenakutkan itu? Tanya si ratu dengan gembira. Melihat wajah Chu Feng yang ketakutan, gadis itu menutupi mulutnya dengan tangannya sambil terkikik. Kamu telah mempermainkan aku, ucap Chu Feng. Melihat gadis yang dengan berani menertawainya, Chu Feng mengerutkan keningnya, dan merasa bahwa dia mungkin telah ditipu. Untuk apa aku mempermainkanmu? Apakah aku tidak terlihat sekuat itu? Aku akan memperingatkan kamu, kamu sebaiknya tidak membuat aku marah, atau aku akan memakanmu, ucap Chu Feng dengan nada kesal. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng menembak maju, dan dia tiba di belakang gadis itu seperti kilat. Kedua tangannya tiba-tiba saja diulurkan untuk meraih pergelangan tangan gadis itu, lalu meletakkannya di belakang punggungnya, dan dia mendorongnya ke tanah. Ah, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, teriak gadis itu dengan panik. Saat dia menangis dengan tajam, dia terus berjuang. Namun, sedikit kekuatannya itu tidak signifikan untuk Chu Feng, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Kamu telur bau, kamu telah menipu aku, ucap Chu Feng. Melihat gadis itu benar-benar tidak memiliki kultivasi, hati tegang Chu Feng akhirnya tenang. Bajingan, cepat lepaskan aku, atau aku tidak akan memaafkanmu, teriak si ratu. Oh, kamu masih tidak mau mengakuinya. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan tahu siapa tuannya di sini. Balas Chu Feng. Di saat itu, Chu Feng mengangkat tangannya, dan menepuk-nepuk bagian bawah gadis yang berkembang dengan baik. Ah, ketika tangan Chu Feng baru saja turun, getaran langit dan tanah pun mulai terdengar. Awalnya Chu Feng hanya ingin memberi gadis itu pelajaran, dan menepuknya sekali. Namun, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dan tepukan itu berubah menjadi pegangan. Meskipun sepertinya tidak terlihat signifikan, tapi perasaan itu terasa sangat luar biasa. Meskipun dipisahkan oleh rok-rok bulu hitam, itu masih terasa seperti dia menyentuh kulitnya yang halus dan lembut. Di dalam kelembutannya, itu ada kefleksibilitasannya. Dan di dalam kefleksibilitasannya itu, ternyata kelembutan. Dan kelembutan itu hanya akan memanaskan seluruh tubuhnya dalam api. Chu Feng sebenarnya ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa, dan Chu Feng tidak bisa untuk melepaskannya. Bajingan, kamu berani mengambil keuntungan dari aku. Aku akan membunuhmu, teriak gadis itu yang benar-benar marah. Wajahnya yang seputih salju memerah seperti apel matang. Di dalam matanya, api amarah berkobar-kobar, dan seolah-olah hampir akan menyembur keluar. Kesalahan. Itu benar-benar kesalahan. Itu tidak disengaja, ucap Chu Feng dengan gugup. Chu Feng masih muda, dan dia sudah dipandang seperti mesum oleh gadis itu. Dia merasa sedikit malu, dan dia segera melepaskan tangannya dengan wajah merah. Aku akan membunuhmu, ucap si ratu dengan marah. Di saat dia melepaskannya, gadis itu tiba-tiba berbalik, dan dengan taring serta cakar yang dimamerkannya, dia melompat ke arah Chu Feng dengan rasa haus darah yang memuncak. Melihat itu, Chu Feng tampak sedikit panik.
Pada saat dia bertemu mata gadis itu, dia segera merasakan aura berbahaya, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangannya lagi. Dia kemudian mendorongnya ke bawah sekali lagi, tetapi dia menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Dan itu tampak seperti seekor harimau yang lapar melompat ke arah makanan, dia mendorong seluruh tubuhnya ke bawah bersama dengan tubuhnya. "Ah, bajingan, apa yang ingin kamu lakukan denganku?" teriak si ratu. Pada saat itu, gadis itu berteriak dengan keras. Karena saat dia didorong oleh Chu Feng, dia merasakan alat vital Chu Feng menjulang di atasnya. Dia memikirkan sesuatu secara instan, dan dia menjadi sangat takut bahwa Chu Feng akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, sehingga dia hanya bisa pergi untuk memikirkan rencana. "Aduh, maaf. Reaksi ini secara alami terjadi, hehehe," balas Chu Feng. Chu Feng juga segera bereaksi, dan dia tahu bahwa secara tidak sengaja, dia melakukan hal yang memalukan ini. Dia dengan cepat bergeser menjauh darinya, namun kedua tangannya masih menekan gadis itu. Ini sengaja dia lakukan, karena dia takut si rati akan melompat ke arahnya lagi. "Bajingan! Tidak ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan mati," teriak si ratu. Lalu di saat Chu Feng pindah, gadis itu berteriak lagi, dan dapat dilihat bahwa Chu Feng benar-benar menyentuh area bawah badannya. "Kamu telur bau. Kamu benar-benar menggertak yang lemah, dan takut pada yang kuat. Aku memberi kamu beberapa wajah sekarang, namun kamu berani mengancam aku. Apakah kamu percaya, bahwa jika kamu berani mengancam aku lagi, aku akan menjatuhkan kamu?" Chu Feng diancam dengan kata-kata jahat. Namun, Chu Feng saat ini bahkan tidak berani menatap langsung ke mata gadis itu. Karena setelah melakukan semua itu, tubuh Chu Feng benar-benar memanas, dan dia hampir kehilangan kendalinya. Jika itu bukan karena dia khawatir tentang dia tidak menjadi manusia, dan efek merugikan yang mungkin terjadi setelah melakukan hubungan pria dan wanita, mungkin Chu Feng benar-benar akan menekan gadis itu untuk merasakan kenikmatan wanita ini. "Kamu berani. Jika kamu berani melakukan itu padaku, aku akan meledakkan diri, dan menjatuhkanmu bersamaku," teriak si ratu. Gadis itu menggertakkan giginya, dan di matanya sudah dipenuhi dengan tekad yang kuat. "Hehehe, aku hanya bercanda kok, kamu harusnya sudah mengerti itu. Aku, Chu Feng, bukanlah orang yang seperti itu," balas Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng merasa kurang percaya diri untuk melakukannya. Meskipun gadis itu benar-benar tidak memiliki kultivasi, dia merasa bahwa dia tidak bercanda, sehingga dia hanya bisa membiarkannya pergi sambil tertawa pelan. Hap, tepat pada saat itu, gadis itu meraih lengan Chu Feng, dan segera menggigitnya. Melihat itu, Chu Feng awalnya ingin berteriak keras. Karena sepertinya, dia benar-benar akan menggigit sepotong daging. Namun, setelah menggigitnya, Chu Feng benar-benar terlihat santai. Gadis itu tidak memiliki kultivasi, dan bagaimanapun juga, Chu Feng berada di tingkat ke-8 dari ranah spirit. Karena keberadaan Divine Lightning di dantiannya, serta energi spiritualnya yang sangat kuat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, ini membuat tubuhnya tampak seperti terbuat dari otot baja dan tulang besi. Setelah gadis itu menggigitnya, Chu Feng tidak merasa sakit atau gatal sekalipun, dan dia bahkan tidak bisa merasakan apapun. "Ah, dasar brengsek, apakah lenganmu terbuat dari besi?" ucap si ratu. Memang benar setelah menggigitnya, gadis itu menutupi bibir merahnya dengan tangannya, dan dia mulai menangis. Tidak hanya dia tidak bisa menggigit Chu Feng, giginya menjadi sangat sakit karenanya. Untuk alasan apapun, melihat air mata berkilau mengalir keluar dari mata gadis itu, hati Chu Feng terasa masam dan sakit. Itu seperti ada jarum yang menusuknya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti anak kecil. Baiklah, telur bau, aku salah. Siapa yang suruh kamu berani menipuku?" ucap Chu Feng. Meskipun dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, Chu Feng tidak ingin gadis itu menangis.
Jadi, dia dengan cepat mengakui kesalahannya, dan meminta maaf sambil berbicara manis kepada gadis itu. Dan itu dia lakukan seperti sedang berbicara manis kepada seorang anak kecil. Pada topik itu, gadis itu menyebut dirinya sendiri sebagai ratu, dan dia memang tampak seperti memiliki pengalaman mendalam tentang dunia. Namun, emosinya benar-benar tampak seperti anak kecil. Dan setelah beberapa kata dari Chu Feng, semuanya kembali baik-baik saja. Kamu keparat. Bagaimana mungkin aku menipu kamu? Aku benar-benar kuat, tetapi itu hanya karena kultivasi aku disegel oleh seseorang, balas gadis itu sambil memiliki wajah yang sedih. Sepertinya dia tidak ingin Chu Feng tidak mempercayainya. Apakah kamu tahu cara membuka segel kamu? Tanya Chu Feng sambil dengan erat mengerutkan keningnya, dan dia agak khawatir. Aku juga tidak tahu, balas gadis itu sambil menggelengkan kepalanya. Baguslah kalau begitu, ucap Chu Feng sambil menarik napas lega. Kamu memang bajingan. Gadis itu melolong lagi, dan melompat ke arah Chu Feng sekali lagi. Setelah beberapa kali melakukan kontak di tubuhnya, Chu Feng telah mengkonfirmasi bahwa gadis itu tidak mengancamnya dengan cara apapun. Justru sebaliknya, itu adalah gadis kecil normal yang berada dalam posisi berbahaya. Lagi pula dia juga sangat cantik, dan dia dipenjara di dunia roh tanpa jalan untuk melarikan diri. Bagian yang paling pentingnya adalah, saat berada di dunia roh, Chu Feng mampu menyentuh dan merasakannya. Itu hanya mengunci kecantikan yang tak tertandingi di dalam tubuhnya. Dia bahkan sangat ringan, lembut, dan mudah ditekan. Tapi untungnya, Chu Feng bukan tipe orang seperti itu, karena kalau tidak, Chu Feng pasti sudah memperkaosnya. Oi bajingan, apa yang kamu pikirkan? Melihat Chu Feng yang terus menatapnya dengan senyum jahat di sudut mulutnya, gadis itu berteriak. Oh, sedang memikirkan tadi kamu mengatakan bahwa, selama kamu dan aku digabung menjadi satu, kamu dapat membantu aku mengalahkan Gong Luyun. Apakah itu benar? Jawab Chu Feng. Chu Feng tertawa ketika mengatakan itu, tetapi tawanya sangat jahat. Cih, kamu mati saja. Tidak ada yang mau juga bergabung denganmu, ucap si ratu. Gadis itu menggertakkan giginya karena marah, dan asap kekesalannya keluar dari telinganya. Sepasang mata bulatnya memelototinya, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih terlihat lucu, dan dia meminta seseorang untuk menghargai. Memang benar bahwa ketika seseorang mencapai bidang kecantikan tertentu, bahkan jika mereka melakukan ekspresi yang tak tertahankan, mereka masih merupakan jenis kecantikan. Apakah kamu tidak ingin mengatakan selamanya tinggal di sini, ucap Chu Feng dengan nada mengejek. Kamu keparat, itu hanya tinggal, dan bukan bergabung. Balas si ratu. Tinggal, bagaimana caranta kamu melakukan hal itu? Tanya Chu Feng yang sangat ingin tahu. Selama kamu dan aku membuat kontrak koneksi roh, aku akan dapat membagikan kekuatan dunia roh denganmu. Dan selama kamu mau, aku bisa memasuki tubuh kamu dari dunia roh kamu, dan mengirimkan kekuatan aku kepada kamu. Namun, karena kultivasi aku saat ini sepenuhnya tertutup, dan aku tidak tahu cara membatalkannya, aku hanya bisa memulai dari bawah. Jadi, jika kamu ingin bantuan aku, kamu perlu membantu aku berkultivasi. Selama kamu bisa membantuku masuk ke ranah mendalam dalam 1 tahun, tentu saja kamu akan bisa bertarung melawan Gong Luyun, ucap gadis itu menjelaskan. Apa? Bantu kamu berkultivasi? Waktu yang aku habiskan untuk membantumu agar mencapai ranah mendalam, itu mungkin akan cukup bagi aku untuk mencapai alam surga. Chu Feng berkata dengan depresi. Mendengus. Apakah mungkin bagi kamu untuk mencapai ranah surga dalam 1 tahun? Bahkan mencapai ranah mendalam saja kamu akan kesulitan. Tapi jika kamu bersedia membantu aku, tanpa ragu aku dapat mencapai ranah mendalam dalam 1 tahun. Dan juga, kultivasi aku tidak akan mengganggu kultivasi kamu. Sebaliknya, membantu aku berkultivasi bahkan akan meningkatkan teknik pembentukan roh kamu. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata,
Apakah itu benar? Tanya Chu Feng dengan ragu. Tentu saja, jawab gadis itu dengan sangat percaya diri. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Chu Feng. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi dalam kampanye, dan roh dunia tidak akan melayani kamu manusia secara gratis. Alasan mengapa spiritualis dunia dapat memperoleh kekuatan roh dunia adalah, karena mereka perlu memberikan sumber energi kepada roh dunia, jawab si ratu. Sumber energi, apa itu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Di duniamu, semua kultivator akan memiliki sumber energi. Entah hidup atau mati, selama tubuh mereka tidak dimusnahkan, sumber energi mereka tidak akan dimusnahkan. Sumber energi ini tidak ada gunanya bagimu, namun ia memiliki daya tarik yang sangat besar kepada kita, roh dunia, karena dapat membantu kita dengan cepat meningkatkan kultivasi kita. Contoh seperti, jika kamu dapat menemukan seorang kultivator di ranah mendalam, dan biarkan aku sepenuhnya menyedot sumber energi mereka, maka aku dapat mencapai apa yang disebut ranah asal. Bagaimana dengan itu? Ini jauh lebih cepat daripada kultivasi kamu bukan? Gadis itu terkikik dan berkata. Seorang kultivator di ranah mendalam, kamu jangan mengarang cerita seolah-olah tampak mudah. Jika aku bisa menangkap kultivator ranah mendalam untuk membiarkan kamu menyedot energi sumber mereka, mengapa aku bahkan membutuhkan bantuan kamu? Balas Chu Feng dengan wajah sangat suram. Dasar idiot, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku ceritakan? Aku berkata tidak peduli apakah mereka masih hidup atau mati, selama tubuh mereka tetap ada, akan ada sumber energi untuk aku serap. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, tidak bisakah kamu menemukan yang mati? Kamu harus ingat, kamu seorang spiritualis dunia. Ucap gadis itu juga dengan wajah yang agak muram. Wah, itu tidak masalah bahkan jika mereka mati, Chu Feng tanpa henti terkejut. Tentu saja, atau mungkin dengan contoh yang lain, mengapa anjing keriput seperti tetua Zuge perlu mengkonsumsi Leng Wuzui dan orang tua itu? Apakah kamu tidak melihatnya, ketika kamu memasuki makam Imperial Sky Sage, kamu tidak dapat menemukan jenazahnya? Tanya si ratu. Gadis itu berbagi visi dan indera pendengaran Chu Feng, sehingga dia tahu semua yang dialami Chu Feng dari masa kecilnya, itu hingga sampai saat ini. Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku sudah mengerti. Tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa, tetua Zuge tidak memiliki roh dunia yang melayaninya? Bagaimana dia mengkonsumsi sumber energi itu? Tanya Chu Feng. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki roh dunia yang akan melayaninya, tetapi aku yakin bahwa dia telah terhubung dengan roh dunia. Saat ini dia akan memberikan penawaran kepada roh dunia itu, sehingga roh dunia akan membuat kontrak koneksi roh. Namun, keberuntunganmu cukup bagus. Aku bersedia untuk membuat kontrak koneksi roh dengan kamu, tetapi kondisinya adalah bahwa, kamu harus mendapatkan sumber energi yang cukup untuk aku, jawab si ratu. Berbicara sampai di sana, gadis itu menyilangkan tangannya, dan menemukan jejak yang aneh. Pada saat yang sama roknya berkibar-kibar, dan tubuhnya yang ramping memancarkan sinar cahaya yang aneh. Alasan mengapa sinar cahaya aneh ini adalah, itu karena cahaya hitam. Hitam mewakili kegelapan, dan kegelapan adalah musuh alami dari cahaya. Tapi di depan matanya, hitam yang sangat gelap memancarkan cahaya, jadi tentu saja itu akan sangat aneh. Namun, hal yang lebih aneh adalah, bahwa cahaya hitam ini mengalir di sepanjang tubuh gadis itu, dan kemudian membentuk pola aneh di tanah. Polanya tampak seperti wajah monster yang menyeramkan, dan juga sangat menakutkan. Pola aneh itu terus-menerus menggeliat, dan hanya dengan lirikannya saja, rambut seseorang akan segera berdiri, dan hati mereka akan ketakutan saat mereka bergetar. Apa yang kamu pikirkan? Cepat berdiri di sini, ucap si ratu. Gadis itu berbicara, dan arusnya sedang dikelilingi oleh cahaya hitam yang aneh. Namun, bukan hanya kecantikan absolutnya saja yang tidak berubah,
dia bahkan tampak lebih cantik, seolah-olah itu adalah dirinya yang sebenarnya. Apakah kamu ingin aku berdiri di muka monster itu? Tanya Chu Feng dengan agak takut. Dia merasa bahwa wajah itu adalah organisme hidup, dan mungkin bisa menelan segalanya. Bajingan, ini adalah formasi roh koneksi roh aku. Berpikir kembali pada hari-hari sebelumnya, berapa banyak spiritualis dunia tingkat atas ingin membuat kontrak dengan aku, tetapi semua diabaikan oleh aku. Sekarang aku bersedia membuat kontrak dengan kamu, namun kamu malah menolaknya, ucap si ratu. Alis gadis itu miring ke dalam, dan dia sedikit marah. Melihat itu, Chu Feng menggertakkan giginya, tetapi dia masih melangkah ke sana. Namun saat dia melangkah, Chu Feng merasakan kekuatan menelan yang menelan dirinya sendiri. Seketika saja otaknya menjadi putih, dan dia kehilangan kesadarannya setelah itu. Setelah berapa lama, Chu Feng secara bertahap membuka matanya. Dia menemukan bahwa dia masih berada di dalam kamarnya di kediaman keluarga Chu, dan dia mempertahankan posisi yang dia miliki sebelum dia memasuki dunia roh. Aku sebenarnya baik-baik saja, pikir Chu Feng sambil menghela napas lega. Awalnya dia mengira kalau bencana itu melanda, dan dia telah ditipu oleh gadis itu. Namun, dari apa yang dilihatnya, dia tidak ditipu, dia juga masih hidup, dan dia bahkan masih baik-baik saja. Oi, Chu Feng Bao, pergi dan temukan sumber energi untukku, ucap si ratu. Tetapi pada saat itu, suara gadis itu terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Telur Bao, kamu keluar juga. Kamu di mana? Teriak Chu Feng sambil melompat kaget, itu ketika dia mengamati sekelilingnya. Tetapi setelah itu, dia tidak melihat gadis itu. Dasar idiot, aku ini masih berada di dunia rohmu. Suara gadis itu terdengar lagi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bersukacita, dan dia berkata dengan tenang. Wah, itu berarti kita berhasil, seru Chu Feng dengan gembira. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.